Maria Graciana Belasile. Mikaelo Yanarius Toka. Yohanes Tayufianti Dua Kasih. Elizabeth Vivi Atika. Maria Yunita Anyut Imelda. Francisco Juliano Mamu. Yohanes Yunarius. Bernardus Bero. Oke, baik. Semuanya sudah pada hadir, semuanya hadir. Ibu minta satu orang pimpin doa untuk kita. Ibu minta Yuan maju di depan. Semuanya pada berdiri, ambil sikap berdoa yang sopan ya. Berdiri, tangan lipat, taruh di dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Yuan dan lain. Silakan berdiri ya. Kita, nah anak-anak, sekarang Ibu minta satu orang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Ibu minta Vivi maju di depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk Vivi silakan duduk. Terima kasih banyak. Nah, anak-anak sekalian, silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu tentang makhluk hidup? Makhluk hidup itu seperti apa?
Yuan, makhluk hidup itu tuh contohnya seperti apa? Iya, tepuk tangan dulu untuk Yuan. Jadi manusia itu, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, baik, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan arti kata atau istilah pada teks bacaan. Dan yang ketiga, setelah kegiatan membandingkan gambar, peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Terus yang keempat, setelah bermain mencari pasangan, nama dan lambang bilangan, siswa dapat mengurutkan bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menuliskan bilangan 1000 dan 10.000 secara panjang, yaitu 10 ribuan, ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Yang berikut, setelah mengamati lagu, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Dan yang berikut, setelah mengamati, siswa dapat membuat pola irama sederhana dengan benar. Baik, nah anak-anak, sekarang perhatikan di depan. Ada banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Namun sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu ada ciri-ciri makhluk hidup itu. Yang pertama ada bergerak, terus apa lagi? Bernapas, terus apa lagi? Memerlukan makanan, apa lagi Yuni? Berkembang biak, terus apa lagi? Peka terhadap rangsangan. Jadi itu adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada 6. Sekarang perhatikan di depan. Di situ ada gambar. Perhatikan itu gambar. Pernahkah kalian melihat gambar hewan di bawah ini? Pernah atau belum pernah? Pernah. Kalau begitu, kamu pernah lihat hewan ini ada di mana? Di dinding. Terus di mana? Ada di rumah. Kalau begitu, Ibu mau tanya, hewan yang ada di depan itu namanya hewan apa? Apa? Hewan apa? Tidak. Hewan ini adalah namanya hewan cicak. Nah, cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Ada adik-adik, ada yang tahu tidak nyanyi lagu Cicak di Dinding ini? Tahu. Bang sudah lapar? Iya, sudah. Kalau begitu sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu Cicak di Dinding. Kalau begitu nanti Ibu angkat dulu, baru angkat nyanyi, baru kamu juga ikut deh. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Diam. Sekarang perhatikan.
persegi. Iya. Ada tanda persegi dan tanda persegi panjang. Tanda persegi itu menyimbolkan apa? Bunyi nada pendek. Tanda persegi itu menyimbolkan bunyi nada pendek. Kalau tanda persegi panjang itu menyimbolkan bunyi nada panjang. Jadi kalau kita menyanyi sesuai dengan bunyi yang sudah ditentukan, ada perseginya bunyi nada pendek dan ada persegi panjang bunyi nada panjang, berarti kita menyanyinya cicak cicak di dinding, diam diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Jadi kita nyanyinya seperti itu. Apakah anak-anak sampai di sini sudah paham atau belum? Sudah. Sudah paham atau belum? Sudah. Terus di situ lagu cicak di dinding ini termasuk lagu yang memiliki pola irama yang sederhana. Nah, pola irama itu artinya pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan nada tertentu. Jadi pola irama itu adalah sekelompok bunyi dengan susunan nada tertentu. Baik, perhatikan dulu. Di situ tadi kita sudah menyanyi lagu cicak di dinding. Kita sudah menyanyi lagu cicak di dinding. Sekarang ibu mau tanya, apakah dari lagu tersebut itu yang kita nyanyi tadi, bagian manakah yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup? Lagu cicak-cicak di dinding tadi itu yang kita nyanyi itu, bagian manakah yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup? Apa? Yang pertama, Esi, merayap di dinding. Iya, merayap di dinding. Terus yang kedua apa? Memerlukan makanan. Iya, memerlukan makanan. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu cicak tadi, yaitu yang pertama, berdasarkan syair lagu cicak di dinding, kita dapat menemukan ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, yaitu cicak dapat bergerak dengan cara merayap di dinding. Cicak memerlukan makanan, yaitu apa? Cicak memerlukan makanan yaitu nyamuk. Terus yang berikut lagi, cicak bernapas dengan menggunakan paru-paru. Terus cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Baik anak-anak, sekarang di sini ada bacaan. Nah, ada bacaan itu disuruh nanti ibu minta kita salah satu adik-adik nanti salah satu maju baca di depan. Di depan kita baca dengan suara yang nyaring. Baca suara nyaring. Setelah itu nanti ibu suruh kita mencari kata arti yang atau sulit yang ada di dalam teks bacaan. Nah, nanti sebentar di sini ibu sudah ada menyiapkan buku bacaan. Jadi sebentar itu ibu minta salah satu adik-adik di antara kalian ada yang bisa maju baca di depan. Ibu panggil Esi, bisa tidak? Oke, kalau begitu Esi silakan maju di depan. Semuanya perhatikan di depan pasang telinga baik-baik. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tidak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk melangsungkan hidupnya. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Makhluk hidup juga
juga memerlukan. Makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Esi. Tepuk tangan. Selamat silakan duduk. Baik, apakah tadi sudah dengar atau belum? Sudah. Sudah dengar atau belum? Sudah. Nah, kalau begitu, Ibu minta satu orang lagi. Vivi. Baca sini sampai di sini. Oke, dengar. Nanti tulis arti kata sulit tadi yang Ibu suruh tadi itu. Cari kata arti sulit. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Iya, tepuk tangan dulu untuk Vivi. Silakan dulu Vivi. Baik, tadi kita sudah baca toh tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi. Nah, sekarang Ibu minta, apakah adik-adik sudah tulis arti kata sulit tadi yang ada di dalam teks bacaan tadi? Sudah tulis? Sudah atau belum? Belum. Sudah tulis atau belum kata sulit tadi itu? Hah? Belum. Belum? Kalau belum, sekarang Ibu baca ya. Ibu baca, nanti kamu tulis arti kata sulit tadi ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Apakah sudah dengar atau belum? Ibu sudah baca ini. Sudah dengar atau belum? Sudah. Kalau begitu sekarang Ibu mau tanya. Kata sulit yang pertama itu apa? Apa? Kata sulit yang pertama. Aduh. Kata sulit yang pertama itu apa? Apa? Vika? Jawab besar, suara besar. Bernapas. Iya, kata sulit yang pertama itu apa? Bernapas. Terus yang kedua apa lagi? Bergerak. Apa? Bergerak. Bergerak. Terus yang ketiga apa lagi? Berudara. Menghirup udara. Terus yang ketiga apa? Berkembang biak. Sekarang Ibu minta, sudah ada di dalam buku kamus itu. Ibu minta Ici, Vivi, cari dulu kata bergerak di dalam buku kamus. Cari sama-sama kata bergerak. Oke, cari kata bergerak artinya apa? Bergerak tadi artinya apa? Apa baca?
Bergerak artinya apa? Bergerak artinya apa? Berpindah tempat. Terus kata bernapas, cari kata bernapas. Nanti kita cari kata bernapas. Oke, Cici, cari kata bernapas. Bernapas artinya apa? Bernapas artinya apa? Apa isi? Berpindah tempat. Bernapas artinya apa? 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 Iya. Bernapas itu artinya menghirup udara dan bergerak itu artinya berpindah tempat. Terus apa lagi? Berkembang biak artinya bertambah banyak. Jadi berkembang biak artinya bertambah banyak. Bernapas artinya menghirup udara dan bergerak artinya berpindah tempat. Nah, baik anak-anak, sekali lagi perhatikan di depan. Di sini, sekarang perhatikan itu. Perhatikan gambar di depan itu. Gambar apa yang ada di depan itu? Gambar apa? Gambar ikan. Baik, sekarang ibu mau tanya. Ikan ini termasuk makhluk hidup atau tidak? Hah? Siapa yang bilang tidak? Ada yang jawab tidak kan? Semuanya jawab termasuk makhluk hidup? Iya. Jadi ikan juga termasuk makhluk hidup. Sekarang ibu mau tanya lagi. Mengapa ikan disebut makhluk hidup? Kenapa? Mengapa ikan disebut makhluk hidup? Kenapa? Iya, bisa bernapas dengan baik. Terus apa lagi? Hanya bernapas saja? Apa? Bisa bergerak. Jadi ikan itu termasuk makhluk hidup juga karena bisa bernapas, bisa bergerak. Di sini kita melihat ikan juga merupakan makhluk hidup. Ikan bergerak dengan cara apa? Ikan bergerak dengan cara apa? Berenang. Ikan juga bergerak dengan cara berenang. Terus ikan berenang itu dia menggunakan apa? Ekor, apa lagi? Iya, dia menggunakan sirip. Terus ekornya itu digunakan untuk apa? Apa? Mendayung. Atau untuk membelok arah saat berenang. Ikan bernapas dengan menggunakan apa? Apa? Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Baik. Salah satu contoh ikan yang bertelur dalam jumlah banyak adalah ikan apa? Salah satu contoh ikan yang dapat bertelur banyak adalah ikan mas. Ikan mas itu kalau dia bertelur itu sampai 1000 butir telur. Sampai berapa? 1000 butir telur. Itu berarti terlalu banyak. Nah, anak-anak, apakah sampai di sini anak-anak sudah mengerti atau belum? Anak-anak sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti. Kalau begitu sekarang berdiri dulu. Berdiri dulu. Sekarang berdiri. Kita tepuk semangat dulu ya.
tepuk semangat. Dengar ya, dengar itu apa-apa dari sini ya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Ikan mas itu kalau dia bertelur itu sampai 1000 butir telur. Tahukah kalau kalian bagaimana cara menuliskan bilangan 1000? Nah, di sini kita perhatikan di sini ada bilangan 1000. Di sini kita lihat ini bilangan, lihat angka di sini. Ada angka 1, 0, 0, 0. 0 ini ada berapa? 3. Berarti bilangan ini dibaca 1000. Dibaca apa? 1000. Iya. Terus selanjutnya lagi ada angka 2, 0, 0, 0. 0 ini ada berapa? 3. Ada 3. Berarti bilangan ini dibaca 2000. Berarti dibaca apa? 2000. Nah, baik anak-anak. Sekarang perhatikan di depan dulu. Di sana tadi ibu sudah kasih contoh ada bilangan 1000 dan ada bilangan 2000. Nah, sekarang di situ ada contoh yang terakhir itu ibu belum ada titik-titik toh? Bisa lihat tidak di depan tuh? Bisa. Di situ ada angka. Ibu sudah tulis angkanya tapi masih titik-titik, ibu belum isi. Jadi sekarang ibu minta apakah adik-adik bisa isi tidak yang soal yang 1 nomor di depan itu? Ibu sudah kasih contoh sudah 2 nomor tadi. Apakah adik-adik bisa isi tidak yang di depan itu? Ada yang mau? Siapa yang bisa? Eva? Eva, bilangan 4, 5, 4, 7. Bilangan tersebut dibaca menjadi 5, 4, 5, 4, 7. Berarti dibaca menjadi Vivi 4547. bilangan itu dibaca menjadi Vivi? Iya, 4547. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi 4547 itu bilangan tersebut dibaca menjadi 4547. Nah, selanjutnya lagi kita ada lagi untuk menulis bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang. Nah, di sini kita menulis bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang. Secara panjang itu berarti ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Baik, kita lihat dulu di depan sana. Ibu ada tulis 1000, contoh yang pertama itu 1235. Di situ 1235, maka nilai tempatnya adalah angka 5. Angka 5 berarti tempatnya satuan. Kalau angka 3 berarti puluhan. Dan angka 2 berarti ratusan. Dan angka 1 berarti ribuan. Nah, apakah satu contoh ini anak-anak sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti atau belum? Sudah. Kalau
sudah, baik. Contoh yang kedua, itu ibu masih kosong toh? Belum isi toh? Ibu masih lepas kosong ya? Nah sekarang itu ibu minta satu orang. Apakah bisa kerja atau tidak? Ibu minta Eva. Angka 3.000, bilangan 3.756. Maka nilai tempatnya adalah titik. Angka 6. Nilai tempatnya apa? Eva. 6 adalah satuan. Terus benar atau tidak? Benar. Benar atau tidak? Benar. Terus apa lagi? 5 adalah puluhan. 5 adalah puluhan. Benar atau salah nih? Benar. Terus 7 adalah ratusan. 7 adalah ratusan. Benar atau salah nih? Benar. Terus 3 adalah ribuan. 3 adalah ribuan. Jadi perhatikan baik-baik. 3.756 ini maka nilai tempatnya adalah angka 6. Nilai tempatnya adalah satuan. Angka 5 nilai tempatnya adalah puluhan. Angka 7 adalah nilai tempatnya adalah ratusan. Dan angka 3 adalah nilai tempatnya ribuan. Baik anak-anak, apakah matematika ini sampai di sini? Apakah anak-anak sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti atau belum? Jawab dulu. Sudah. Oke. Kalau sudah, kita lanjut lagi mengurutkan bilangan. Di sini kita mengurutkan bilangan. Di sini ibu membawa kartu bilangan ada 5. Di sini ibu membawa kartu bilangan ada 5 macam. Yang pertama, ibu kasih tunjuk dulu. Kartu bilangan pertama, ada yang bisa membaca bilangan ini? Ada yang bisa tidak? Bisa. Kalau begitu ibu minta Upik. 5.250. Berapa? Iya, 5.250. Terus yang berikut lagi ini. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Saya. Oke. 1.250. 1.250. Terus ini lagi. Siapa lagi yang mau baca lagi? Saya. Oke. 3.450. 3.450. Terus ini lagi. Satu lagi. Siapa yang mau baca? Saya. 250. 2.250. Terus yang terakhir ini siapa lagi? Saya. 3.250. Iya. Jadi jawaban adik-adik itu sudah benar sekali. Jadi bilangan untuk kartu bilangan yang pertama itu 5.250. Terus bilangan yang kedua 1.250. Bilangan yang ketiga 3.450. Bilangan yang keempat 2.250. Dan bilangan yang ketiga 5 adalah 3.250. Nah, baik anak-anak. Sekarang kamu perhatikan baik-baik di depan sini. Ibu minta susunlah bilangan berikut ini dari yang terkecil. Ini. Lihat di kartu bilangan ini. Dika. Lihat di kartu bilangan ini. Susunlah bilangan dari yang terkecil. Dari yang terkecil. Berarti angka berapa dari yang terkecil? 1.250. Iya, 1.250.
50. Terus berikutnya lagi. Apa lagi? Dari yang lagi. 2.250. Iya. Terus yang berikutnya lagi. 3.250. Terus berikutnya lagi. 3.450. Dan yang terakhir adalah 5.250. Berarti benar toh? Yang seperti sama di papan benar tidak? Benar tidak? Benar. Sekarang yang berikutnya lagi itu kita mengurutkan kartu dari yang terbesar. Tadi yang terkecil toh? Tadi yang terkecil atau yang terbesar yang kita urutkan tadi itu? Apa? Tadi itu kita urutkan dari yang terkecil. Sekarang kita urutkan bilangan dari yang terbesar. Kalau begitu kita ambil bilangan dari yang terbesar. Dari 5 kartu bilangan ini, yang terbesar itu bilangan berapa? Berapa? 5.250. Terus apa lagi? Iya, 3.450. Ini. Terus 3.250. Terus berapa lagi? 2.250. Dan yang terakhir apa? 1.250. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti atau belum tentang mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar dan yang terbesar sampai yang terkecil? Apakah adik-adik sudah mengerti atau belum? Sudah. Sudah mengerti atau belum? Sudah. Baik, kalau sudah mengerti, sekarang ambil kertas 2 lembar. Ambil kertas 2 lembar. Ibu kasih soal LKPD. Jangan lupa tulis nama lengkap. Ya. Tulis nama lengkap. Kelas 3 Kelas 3. Di situ soal yang pertama, kerjakanlah, dengar dulu suratnya, kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar. Nomor pertama, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup pada cicak. Yang kedua, pada lambang bilangan 1347 ditulis secara panjang adalah. Terus yang berikut, berdasarkan teks lagu kupu-kupu yang lucu, tentukan bunyi pendek dan panjang pada lagu. Sudah? Sudah tulis semua? Tulis dulu dia punya soal ya. Tulis dulu soalnya ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kerja habis sebentar kumpul. Tadi Ibu sudah jelaskan ciri makhluk hidup pada cicak itu apa. Terus pada lambang bilangan 1347 ditulis secara panjang itu apa. Berdasarkan teks lagu cicak di dinding itu apa.
Sudah? Sebentar kalau ibu bilang kumpul, semuanya bangun kumpul ya. Duduk, duduk. Baik anak-anak, sekarang silakan kumpul. Kumpul. Silakan kumpul. Duduk. Yang lain sudah kumpul tuh duduk. Sudah kumpul semua? Oke. Kalau sudah kumpul semua, silakan duduk. Sudah kumpul semua, silakan duduk. Baik, anak-anak. Sekarang materi kita hari ini cukup sampai di sini. Apakah anak-anak sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti atau belum? Kalau sudah mengerti, sekarang ibu mau tanya. Kita sudah belajar tentang materi tema pertumbuhan, perkembangan, dan makhluk hidup. Ibu mau tanya materi apa saja yang tadi kalian ingat? Materi apa saja yang tadi kalian ingat? 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Iya, ciri-ciri makhluk hidup. Terus yang berikutnya lagi adalah pola irama dalam lagu. Terus yang berikutnya lagi apa? Menyanyi. Apa lagi? Mengurutkan bilangan. Jadi materi kita hari ini itu adalah yang pertama ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua pola irama dalam lagu, dan yang ketiga adalah mengurutkan bilangan. Baik anak-anak sekalian, hari ini materi kita ini sudah habis sampai di sini pembelajaran 1. Nanti besok kita lanjut lagi dengan pembelajaran 2. Jangan lupa ingat pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Jangan lupa juga belajar di rumah. Jangan hanya ingat bermain. Lebih-lebih kelas 3 itu harus sudah bisa membaca. Apalagi? Menulis. Yang berikut apalagi? Menghitung. Jadi baik adik-adik, kita sudah sampai di sini. Sekarang ibu minta 1 orang pimpin doa untuk kita pulang. Ibu minta tadi pagi sudah laki-laki. Sekarang ibu minta perempuan 1 orang maju baca doa di depan. Pimpin doa di depan. Esi. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu, terpujilah engkau
salam. Selamat jalan Ibu Guru dan teman-teman. Baik anak-anak, selamat jalan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Silakan langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Jangan bermain lagi di halaman sekolah. Baik, terima kasih semuanya.